Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita belajar bareng-bareng tentang soal kimia fisika ujian akhir semester genap 2018-2019. Sebelumnya di sini saya juga mahasiswi, jadi masih sama belajar kayak teman-teman lainnya. Jika nanti kedepannya ada hal yang perlu didiskusikan atau ada keluputan, saya minta maaf dan saya sangat berterima kasih atas koreksi dari teman-teman semuanya. Mohon maaf juga kalau ada keterbatasan dalam video karena memang keadaannya. Jadi kita mulai aja ya. Soal nomor 1. Sistem apakah yang terdiri atas dua komponen, padatan dan cairan, dengan komponen padatan terdistribusi merata sebagai partikel kasar lebih dari 0,1 mikrometer tak larut di dalam komponen cairan. Jadi sebelumnya saya akan jelasin sistem dispersi itu ada 3, yaitu molekular atau larutan. Dia itu biasanya satu fase atau homogen, ada solvent, pelarut, dan ada solut. Kemudian ada koloid. Koloid itu kisarannya 10 sampai 5000 Armstrong. Nah, dia itu ada 2 fase, juga ada 1 fase. Kemudian adalah dispersi kasar. Kalau yang kasar itu biasanya dalam bentuk suspensi dan emulsi. Dia 2 fase dengan ukuran sekian. Nah, ini kan pertanyaannya kan komponen padat terdistribusi merata sebagai partikel kasar tak larut di dalam komponen cairan. Jadi kan masuknya ke sistem dispersi kasar. Nah, kan sistem dispersi kasar ada suspensi sama emulsi. Kita lihat lagi. Kita ingat pengertian suspensi itu apa sih? Pengertian suspensi kan partikel padatan yang tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Nah, kalau emulsi kan salah satu cairan terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil BO atau OW. Kalau emulsi itu butuh emulgator untuk sebagai penstabilnya. Nah, karena ini juga padatan yang tak larut dalam komponen cairan, berarti jawabannya adalah suspensi. Materi ini teman-teman bisa belajar di PPT-nya Pak Gun yang bab larutan non-elektrolit. Selanjutnya, sistem apakah yang memiliki sebagian sifat dispersi molekular, misalnya sifat yang berkaitan dengan filtrasi dan sebagian sifat dispersi kasar, misalnya dalam hal penghamburan cahaya atau efek tindal. Jadi di sini itu kuncinya ada di kata-kata efek tindal. Kalau efek tindal kemudian ada gerak Brown, itu contohnya adalah koloid. Nah, jadi jawaban untuk nomor 2 adalah koloid. Yang nomor 2 ini juga bisa teman-teman belajar di bab larutan non-elektrolit juga ya. Selanjutnya itu ada nomor 3. Ini masih di larutan non-elektrolit semua. Jadi yang sebelah kiri ini Mbak tulis bab-babnya, teman-teman bisa belajar di PPT yang mana. Ya gitu ya. Yang nomor 3, sifat apakah pada larutan yang merupakan sifat konstitutif? Nah, sifat-sifat itu ada 3. Yang pertama adalah sifat aditif, yang kedua adalah sifat konstitutif, yang ketiga adalah sifat koligatif. Kalau sifat aditif itu bergantung pada kontribusi total atom di dalam molekul atau jumlah. Contohnya ya ada BM, ada massa total. Kemudian sifat konstitutif. Sifat konstitutif itu susunan dan sedikit jumlah. Jadi lebih ke susunannya sama jumlah kayak sifat aditif. Contohnya ada indeks bias, jenis atom, kemudian ada sifat elektrik. Kemudian sifat koligatif. Sifat koligatif itu jumlah partikel dalam larutan. Contohnya ada tekanan osmotik, ada benturan titik buku. Kalau koligatif ini nanti ada PPT-nya sendiri, jadi teman-teman bisa belajar sendiri. Ini kan yang ditanyain sifat konstitutif ya. Kalau massa larutan itu kan aditif. Kenapa? Karena itu isinya tuh gabungan total dari atom-atom. Kemudian volume larutan. Volume larutan juga aditif. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan jumlah volume bahan yang bakal menjadi volume larutan. Kemudian tekanan osmotik. Tekanan osmotik itu koligatif.
kenaikan titik didih larutan juga koligatif. Jadi jawabannya untuk sifat konstitutif adalah C, sifat penghantaran listrik larutan. Selanjutnya nomor 4, seorang mahasiswa farmasi mendispersikan 7.500 mg paracetamol di dalam 60 ml air. Sistem tersebut membentuk suspensi yang tidak bertahan lama untuk kemudian membentuk endapan. Fase apa sajakah yang terdapat di dalam sistem tersebut? Jadi ini ada 3 fase sebenarnya. Fase gas itu udara, fase padat itu paracetamol, dan fase cair itu air tambah PCT, berarti kan larutan paracetamol ya. Nah, ini kita lihat di optionnya. Fase cair air dan fase padat paracetamol. Fase padat paracetamol sudah benar, tapi fase cair airnya salah karena fase cairnya itu air dan paracetamol. Kemudian fase cair larutan paracetamol. Oh iya, ini benar. Tapi dia cuma nyebutin satu doang. Kemudian fase padat paracetamol juga benar. Nah, yang D, fase cair larutan paracetamol dan fase padat paracetamol. Jadi kan benar tadi ya, fase cairnya larutan paracetamol, isinya air dan paracetamol, dan fase padatnya paracetamol. Sesuai. Jadi jawabannya D. Selanjutnya nomor 5. Menurut Arrhenius, sifat apakah dari suatu zat sehingga zat tersebut disebut elektrolit? Jadi ini ada 3 menurut Arrhenius, Broglie Lowry, sama satunya siapa ya? Mbak lupa. Jadi ada 3 menurut ahli yang berkaitan juga sama asam basa. Nah, kalau elektrolit itu apa sih? Elektrolit itu zat tersebut terurai secara spontan menjadi ion-ion ketika dilarutkan dalam air. Jadi kata kuncinya itu secara spontan. Kalau yang A itu dia dialiri listrik dulu baru mengeluarkan ion-ion. Begitu. Selanjutnya itu nomor 6. Manakah zat berikut yang merupakan elektrolit lemah? Jadi elektrolit lemah itu artinya zat yang tidak terionisasi sempurna atau terionisasi sebagian. Kalau elektrolit kuat berarti zat yang mengalami ionisasi sempurna. Atau kalau kena air itu dia terionisasi semuanya, nggak ada yang sebagian. Nah, ini kan tanyain kan elektrolit lemah ya. Jadi jawabannya D, efedrin. Contoh lain elektrolit lemah itu ada fenobarbital. Kalau KCl, NaCl, HCl, dan Na sulfat itu termasuknya elektrolit kuat. Berarti semua senyawa ini itu mengalami ionisasi sempurna. Itu. Kemudian nomor 7, disebut apakah larutan yang bisa mempertahankan pH-nya pada penambahan sedikit asam atau basa ke dalamnya. Nah, ini teman-teman juga udah dapat di praktikum kimia fisika. Jadi jawabannya larutan dapar. Contoh dapar itu asam lemah dengan konjugat basa, kemudian basa lemah dengan konjugat asam, atau asam lemah dengan garamnya, basa lemah dengan garamnya. Kemudian ada kemampuan menahan perubahan pH. Jadi kemampuan dalam menahan itu disebut aksi dapar. Itu ya. Kemudian nomor 8. Disebut apakah zat yang dilarutkan ke dalam air terionkan sempurna menjadi ion hidronium. Jadi kalau terionkan sempurna itu dia elektrolit kuat. Ion hidronium berarti kan asam. Berarti jawabannya ialah asam kuat. Contoh asam kuat itu ada HCl, HNO3, H2SO4, dan HBr. Jadi ini ada asam lemah, contohnya ini ada ini. Basa kuat itu yang terionkan tuh OH-nya. Ini ada contohnya basa kuat. Kemudian basa lemah itu contohnya ini. Garam itu gabungan dari ion positif dengan ion negatif sehingga netral. Contohnya garam, NaCl, ada NaNO3. Selanjutnya nomor 9. Disebut kondisi apakah suatu proses reaksi yang dalam persamaan reaksinya terdiri atas 2 proses yang berlangsung bersamaan dan berlawanan arah dengan laju reaksi yang sama di kedua arah. Jadi ini jawabannya kesetimbangan ya, udah jelas ya. Di PowerPoint juga ada. Kemudian nomor 10. Nomor 10 ini sebenarnya Mbak belum nemu jawabannya. Tapi coba nanti Mbak coba lagi. Ini tahun berapa ya?
tahun-tahun sebelumnya juga keluar, jadi mungkin dari teman-teman udah nemu jawabannya yang pasti. Ini sebenarnya udah nemu, tapi takutnya kalau nge-share salah kan kasihan teman-teman juga, kayak gitu.